Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Seperti pertanyaan di video-video sebelumnya, pertanyaan aku masih sama. Gimana kabar kalian hari ini? Capek ya? Atau mungkin kalian ngerasa down? Semangat ya buat kalian. Insya Allah suatu masalah yang kamu kira bakal bikin hancur, justru itulah yang menyimpan berbagai keberkahan di dalamnya. Seperti yang terjadi pada tokoh utama yang aku ceritain kali ini. Kenalin nih, namanya Oni. Sebenarnya dia memintaku untuk menyebut namanya dengan nama CYL Oni. Tapi aku takut sering banget belibet karena ngucapin CYL. Jadi aku manggil dia pakai sebutan Oni aja ya. Kalian pernah gak ngerasa kalian itu udah deket banget sama beberapa teman? Sampai kalian itu rela ngelakuin apa aja untuk mereka selagi kalian bisa. Hingga mengakibatkan kalian lebih mencintai teman kalian dibanding diri kalian sendiri. Aku ngasih judul untuk kisah Oni dengan judul Healthy Love yang artinya merupakan cinta yang sehat. Sebenarnya jujur, untuk nyebutin kata cinta aja, aku ngerasa malu banget. Gak tahu kenapa, kalau udah bahas sesuatu mengenai perasaan, aku tuh ngerasa malu banget. Padahal ini gak tentang asmara doang. Ya, aku malah curhat. Maaf. Nah, rasa cinta yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan ini akan berubah menjadi bumerang untuk kalian sendiri kalau kalian gak bisa kontrol rasa cinta itu. Kisah Oni ini dimulai ketika ia duduk di bangku SMK, yang pada saat itu Oni udah menyalahgunakan rasa cinta yang ia miliki ke sahabat-sahabatnya, di mana saat itu ia mempunyai banyak banget teman-teman yang mereka bilang suatu persahabatan lah. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang sih mungkin circle. Nah, Oni ini orang yang kalau udah temenan, dia bakal ngelakuin apapun demi nyenengin temannya. Sampai ketika salah seorang temannya dilabrak sama kakak kelas, Oni yang ngebelain dia. Sedangkan teman-teman yang lain cuma diem. Oni udah sayang banget nih sama teman-temannya. Hingga suatu saat, ketika Oni mengantarkan temannya yang ia bela tadi ke tempat les menggunakan motornya, Oni kecelakaan. Saat itu yang mengendarai motor adalah temannya. Ia membawa motor Oni terlalu cepat hingga tidak mengetahui ada genangan air dan mereka pun terjatuh karena licin. Oni terluka parah hingga mengakibatkan ia koma selama 10 hari. Ketika ia sadar, Oni gak ingat namanya sendiri. Ia juga berkata yang gak baik ke orang tuanya dan hanya ingat dengan temannya. Nah, ketika Oni udah mulai sadar selama beberapa hari, Oni dijenguk oleh teman-temannya. Pas itu, Oni ngerasa seneng banget karena teman-temannya seperti rindu melihatnya di sekolah. Oni sampai memohon ke orang tuanya agar ia diperbolehkan sekolah. Namun gak diizinin karena Oni belum pulih banget. Akhirnya selama sebulan masa pemulihan, Oni bisa sekolah lagi. Dan ketika hari pertama ke sekolah, ia disambut Mbak Artis. Oni terkenal di sekolahnya karena kecelakaan yang merenggutnya. Hari pertama, semuanya terasa baik-baik aja. Sampai ketika hari kedua, teman-teman Oni yang katanya bakal ada buat Oni sampai kapanpun, meninggalkan Oni. Oni diabaikan oleh mereka. Oni gak dianggap oleh teman-teman kelasnya. Hanya beberapa orang yang mau berbicara kepadanya. Oni merasa sedih banget. Gimana gak sedih coba? Gak dianggap sama orang yang udah kita sayang banget. Kita udah ngebelain dia, udah
nganterin dia ke sana kemari, udah baik-baikin dia lah. Tapi dianya ninggalin, sakit banget pasti. Setiap hari, Oni merasa menderita selama di sekolah dan sampai ke bawah mimpi. Ketika di sekolah, ia akan berdoa agar waktu cepat berlalu. Ketika hari libur pun, ia minta agar waktu gak cepat berlalu, karena ia gak mau sekolah. Ia juga minta ke orang tuanya untuk memindahkannya ke sekolah lain. Orang tuanya mengizinkan, asal Oni mau pesantren di pesantren tahfiz. Mendengar kata pesantren, Oni menolak karena merasa gak sanggup. Perlahan, kehidupan sekolah Oni mulai membaik. Oni yang sebelumnya merupakan anak nakal di sekolah, perlahan mulai berubah. Sebelum kecelakaan, Oni adalah anak yang suka berkata kasar. Nilai-nilai di sekolahnya pun jelek banget. Ya, kalau diibaratkan di novel teen lit, Oni ini seperti bad girl yang perilakunya buruk banget. Oni mulai menemukan teman-teman yang sangat tulus ke Oni. Hingga ketika Oni duduk di kelas 3 SMK, teman-temannya yang tadi ninggalin Oni mulai mendekati Oni. Namun Oni menolak. Ya, siapa suruh ninggalin kemarin kan? Aneh. Ketika ia mulai nerima bahwa teman bukanlah segalanya, ia mulai merasa bahwa kehidupannya gak akan berakhir karena ia gak punya teman. Ia masih punya keluarga yang selalu mendukungnya dan selalu sabar menghadapinya. Hingga saat ini, Oni berubah menjadi anak yang baik dan mempunyai nilai-nilai yang bagus. Pergaulan Oni pun sekarang gak berputar di lingkaran toxic friendship lagi. Ia mulai dekat dengan teman yang sewajarnya aja, karena ia gak mau hal yang dulu terulang kembali. Kecelakaan itu membuat Oni gak berani buat naik motor kembali. Ia juga sering merasa lupa dan daya tangkap otaknya pun melemah. Nah, kita mulai masuk nih ke bagian romansa. Bahasanya romansa. Ketahuan kan kalau udah tua. Gak kok, aku masih muda insya Allah. Nah, 15 hari setelah Oni pulih, ia pernah dideketin sama cowok. Singkat cerita, si cowok mulai nunjukin ketertarikannya ke Oni sampai suatu saat ia mengutarakan perasaannya ke Oni lewat chat. Oni menanyakan ke dirinya, apakah dia menerima keadaan Oni yang saat itu badannya masih dipenuhi luka-luka akibat kecelakaan. Ketika Oni mengirimkan foto Oni saat itu, tiba-tiba si cowok ngeblok Oni. Kurang ajar banget sih jadi cowok, ya ampun. Aku gemes banget ya Allah, aduh. Nah, Oni ini kan ibaratnya kayak LDR gitu sama si cowok. Mereka itu kenal lewat sosmed. Dan si cowok ini tinggal di kampungnya Oni. Ketika Oni pulang kampung, ia gak sengaja ketemu sama si cowok. Dan si cowok itu kayak kelihatan malu banget pas ketemu dia dan memalingkan muka. Menurut kalian, orang yang cuma mandang fisik gitu nyebelin gak sih? Bukan hanya sekali ini, aku udah sering nemuin banyak banget orang yang ditinggal karena urusan fisik. Dan menurutku, orang-orang begini harus disadarkan. Karena dia udah nimbulin efek negatif bagi orang lain, juga ke dirinya sendiri. Ibaratnya gini, dia udah nyakitin orang lain dengan perbuatannya. Nah, dia juga udah jahat sama diri dia sendiri karena udah ninggalin orang hanya karena fisiknya. Dan mungkin lebih memilih orang yang lebih baik dari segi fisik. Catat, hanya dari segi fisik. Seseorang pernah bilang ke aku itu kalau nyari pasangan gak pernah nyari dari segi fisik. Kalau dulu mungkin iya ya, ketika aku masih remaja-remaja labil. Tapi sekarang aku lebih memilih ketiga hal, yaitu cara berpikir, attitude, dan
obrolanku yang nyambung ke dia. Kalau aku mentingin fisik dibandingkan 3 hal tadi, mungkin kehidupan percintaan aku bakal bikin aku gak bahagia. Nah, menurut aku yang ia katakan itu benar. Apa gunanya sih cantik atau tampan? Tapi kalau kita ngomong A, dia ngomong Z. Gimana coba ngejalanin hubungan yang kayak gitu? Pusing tahu. Nah, Oni ini juga sempat dideketin salah seorang cowok di kampus. Ketika Oni udah mulai membuka hati, si cowok dengan gak pekanya malah jalan sama cewek lain. Udah gitu, sampai sekarang dia nyalain Oni karena Oni pergi gitu aja. Kalau bahasa kerennya, si cowok nganggap Oni ini kang ghosting. Padahal dia gak tahu aja, hati Oni udah mulai terbuka untuknya. Akhirnya, hingga sekarang, Oni memilih untuk lebih mencintai dirinya sendiri sebelum ia mulai mencintai orang lain. Nah, dari kisah Oni tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nggak ada yang lebih sayang dengan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi, kamu jangan selalu over ya dalam mencintai. Nanti mental kamu sendiri yang sakit. Jangan lupa juga, kamu berhak untuk merasa bahagia. Jadi, yuk sama-sama belajar mencintai dengan cara yang sehat. Nah, untuk kalian yang udah dengerin sampai habis, makasih banget ya. Jangan lupa untuk terus stay di channel Dersik Kisah. Salam hangat untuk kalian pecinta suara dalam bercerita. Salam lembut, salam dari Dersik Kisah. Wassalamualaikum.